Lalu bagaimana situasi lalu lintas di jalur Pantura maupun jalur selatan Jawa pagi hari ini? Apakah ada arus balik menuju Jakarta dan sekitarnya yang masih terjadi? Kami akan ajak Anda menuju ke sejumlah rekan kami yang sudah bertugas. Ada Yulina Fernataba di jalur Pantura Cikopo, Glenn Joshua di jalur Pantura Cirebon, dan Teatrika Putri di gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, kita menuju ke Yuli terlebih dahulu di Simpang Cikopo. Yuli, silahkan laporannya. Selamat pagi Dazen, Jati dan juga saudara. Pagi hari ini bisa dibilang aktivitas warga sudah kembali normal begitu karena arus kendaraan di sepanjang jalur arteri Pantura ini terpantau ramai lancar. Meskipun begitu di titik-titik kepadatan ini juga terlihat sudah normal, aktivitas warga sudah kembali seperti biasa seperti di Kelari Karawang, kemudian di Simpang Jomin maupun di Simpang Cikopo Cikampek tempat saya melaporkan langsung saat ini. Ini juga didominasi pagi hari ini dengan kendaraan pribadi warga lokal yang beraktivitas. Kemudian ini juga ada kendaraan-kendaraan besar seperti kendaraan logistik maupun kendaraan pabrik yang melaju dari arah Purwakarta dan juga dari arah Karawang untuk menuju ke tol Jakarta Cikampek. Pagi hari ini Dazin dan juga Jati bisa lihat di layar kaca Anda dan juga saudara di sepanjang jalur Karawang, arteri Karawang ini terpantau sedang turun hujan deras begitu. Jadi bagi Anda para pengendara, terutama pengendara motor untuk lebih berhati-hati karena selain jalan yang licin, ini juga karena hujan yang turun menyebabkan pandangan menjadi buram. Kemudian berhati-hati juga karena turunnya hujan ini dapat menyebabkan pandangan Anda terhadap lubang-lubang ataupun kerusakan jalan ini bisa saja terlewati begitu, sehingga harus lebih perlahan-lahan dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga penerangan dari kendaraan Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau dilihat kembali pagi hari ini memang ramai lancar, namun menurut prediksi pada hari ini, hari Kamis adalah hari terakhir di mana libur sekolah atau masa perpanjangan libur sekolah ini berakhir, sehingga diprediksi hari ini akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Namun hal itu dikatakan tidak akan lebih banyak atau tidak akan membludak dibandingkan dengan pada saat puncak arus balik kemarin. Dan dikatakan juga ini meskipun sampai hari ini ramai lancar, namun memang masih ada para pemudik yang melaju ke arah DKI Jakarta, kemudian Bekasi dan juga Depok untuk kembali ke daerah domisili setelah libur Lebaran begitu. Ini terlihat dari memang sempat kami pantau waktu malam tadi begitu, di mana ini para penumpang bus yang mau mengarah ke Jakarta masih menunggu bus di Simpang Cikopo ini, dan ini mau mengarah ke domisili mereka di arah DKI Jakarta dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Simpang Cikopo. Kita menuju ke Glenn Joshua di arteri Cirebon. Glenn, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi. Sama dengan situasi di Cikopo, memang untuk pada pagi hari ini di arteri Cirebon kami pantau ini sudah kembali normal. Situasi arus lalu lintas sudah tidak terjadi kepadatan dan juga kemacetan. Jika biasanya pada pagi hari ini kendaraan roda 2 masih mendominasi bagi para pemudik yang hendak mengarah ke DKI Jakarta, namun pada pagi hari ini kami pantau volume kendaraan sepeda motor ini sudah menurun signifikan. Untuk pada pagi hari ini kendaraan roda 4 dan juga bus serta sejumlah angkutan bermuatan besar ini lebih mendominasi dan juga lalu lalang di arteri Cirebon. Sementara itu juga pihak dari Polres Cirebon Kota ini memastikan bahwa situasi arus lalu lintas di arteri Cirebon ini sudah kembali normal dan dipastikan memang tidak ada puncak arus balik kedua setelah puncak arus balik terjadi di arteri Cirebon pada akhir pekan yang lalu. Memang kami pantau selama 3 hari ke belakang kepadatan di arteri Cirebon ini lebih banyak terjadi pada siang menuju ke sore hari. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah
memang tingginya mobilitas masyarakat lokal, warga Cirebon yang memang menggunakan arteri Cirebon sebagai salah satu jalur utama. Lalu yang kedua juga di sini kami melihat banyaknya persimpangan dan juga putaran balik, dan juga tidak ada lagi diskresi rekayasa yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian, sehingga memang putaran balik dan juga persimpangan tersebut kerap mengganggu arus lalu lintas ketika volume kendaraan ini tinggi. Lalu yang ketiga, kami melihat juga banyak dari kendaraan umum yang berhenti di pinggir jalan sehingga mengganggu jalannya arus dari lalu lintas. Tidak hanya di arteri Cirebon ini saja, kami pantau juga selama beberapa hari kebelakang untuk gerbang tol Palimanan ini sudah kembali normal. Tidak ada kepadatan dan juga antrian, meskipun memang kemarin terpantau sempat ada kenaikan volume kendaraan, khususnya dari arah Semarang menuju ke arah DKI Jakarta. Dan hingga saat ini memang belum ada transaksi kartu elektronik di gerbang tol Palimanan, dan kami sempat menanyakan kepada pihak pengelola tol, dan ia mengatakan bahwa belum ada arahan dari Kementerian PUPR dan juga dari BPTJ. Dan memang meskipun ini normal lalu lintasnya, Anda harus memperhatikan sejumlah titik kepadatan, baik itu di arteri Cirebon ketika putaran balik, dan juga jika di ruas tol Trans Jawa ini Anda harus memperhatikan kepadatan yang kerap terjadi di rest area. Salah satunya adalah rest area 102 Cikopo. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung situasi dari gerbang tol Cileunyi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan saya, Tea Trika Putri. Silahkan, Tea. Ya, terima kasih Glenn. Kalau arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi pada pagi hari ini terpantau lancar, bahkan lengang jika dibandingkan dengan saat arus balik pada H+1 Lebaran hingga 8 Mei 2022 lalu. Sementara itu, melalui pantauan kami juga, kendaraan pribadi yang melintas di gerbang tol pagi hari ini tidak terlalu dominan karena memang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk bersumbu 2 dan juga yang terlihat sudah ramai sejak pagi hari ini. Sementara itu, setelah puncak arus balik terlewati ini, Jasa Marga mencatat bahwa kendaraan yang melintas di gerbang tol Cileunyi ini justru ramainya pada sore hari. Sepertinya memang masyarakat ini sudah kembali melakukan aktivitasnya, sehingga arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi ini sudah kembali normal dan juga landai. Sementara itu, dari data 11 2022 ini, sebanyak 26.000 kendaraan masuk dari arah Garut ke arah Bandung serta Jakarta melalui gerbang Cileunyi. Menurut data Jasa Marga juga, memang selama arus balik ini terjadi peningkatan volume kendaraan dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke arah Bandung dan Jakarta, di mana sejak 3 Mei hingga 8 Mei 2022 ini terjadi volume peningkatan sebesar 43,17% atau sebanyak 237 kendaraan yang masuk dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke arah Bandung serta Jakarta. Selain itu, di gerbang tol Cileunyi ini juga kami melihat bahwa sejak semalam ini para petugas ini juga masih membantu pengendara untuk melakukan tap-in di gardu tol, meskipun arus lalu lintas ini tidak terlalu ramai atau belum terjadi penumpukan kendaraan. Menurut data Jasa Marga juga tercatat bahwa puncak arus balik yang ada di gerbang tol Cileunyi ini terjadi pada H+3 Lebaran atau tepatnya pada 5 Mei 2022, di mana dalam satu ini terdapat 43 kendaraan yang melakukan transaksi di gerbang tol Cileunyi itu. Sementara di gerbang tol Cileunyi ini terdapat 7 gardu tol utama yang sebelumnya ini hanya dioperasi 5 saja, dan ditambah 1 lajur transaksi darurat. Apabila memang terjadi penumpukan atau antrian panjang kendaraan, sehingga para petugas ini akan melakukan jemput bola dengan menggunakan mobile reader atau alat bantu tap portal, sehingga masyarakat ini tidak perlu melakukan transaksi di gerbang tol lagi. Sementara ini yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Jati dan juga Dazen. Baik, terima kasih Tea untuk informasinya langsung dari gerbang tol Cileunyi. Dan sebelumnya ada Glenn Joshua dari Cirebon dan Yuliana Fonatabah dari Karawang. Selamat kembali bertugas teman-teman.